Si AI ini kan sebenarnya sih kayak otak kita gitu ya. Sebenarnya sederhana itu kayak otak kita yang dia tuh juga bisa berpikir, dia bisa ngambil keputusan, dia bisa menganalisis gitu. Karena AI ini diciptain itu memang sebagai asisten. Inget banget kayak filmnya si Iron Man, dia punya Jarvis gitu. Ya teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini kami Belajar Arsitektur berkolaborasi dengan channel YouTube A345 podcast. Ini berasal dari Jawa Timur, Mas ya, Jawa Timur. Saya Bondan Priastomo dari Belajar Arsitektur, kemudian ada Mas. Saya Carlson dari A345 podcast. Ya, Mas Carlson ini bersama dengan Mas Andi Rahman juga dari A345 podcast. Nah, ya, kali ini kita akan membahas tentang apa yang saat ini sedang tren ya, tren in dan mungkin menakutkan atau membahagiakan, kita belum tahu sampai saat ini, yaitu tentang artificial intelligence di bidang arsitektur, AI arsitektur. Kita sekarang ini sudah ada narasumber yang luar biasa, seorang pakar di bidang AI arsitektur nomor 1 di Indonesia, guys. Iya. Siapa dia? Nah, ini dia, namanya adalah Mas, Pak atau Om? Biasanya dipanggil Om. Oh, Om. Jadi gini Om. Ini ada Om Widi Cahya Yudanta. Selain pinter, pokoknya tampan, bahagia, idaman para wanita. Iya. Oke, nanti kita akan tanya langsung mengenai AI ya ke Mas Om Widi ini. Mas Om Widi. Ya, kita sepakati namanya Om Widi. Oke. Semua Mas kecuali ini. Siap. Iya, Tapi nggak ada pun loh. Gimana ini Mas? Ya. Oke, Sobat, ini ya ya ini kita karena ini sedang isu yang sedang hot sebetulnya, nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia ya, AI gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup ya di satu sisi itu benar nggak sih nanti begini gitu ya. Jadi contohnya gini Mas, jadi apa benar AI itu nanti akan menggantikan peran kita sebagai arsitek gitu ya, sehingga ya beberapa tahun ke depan bisa hilang profesi kita. Monggo Mas. Ya, emang itu agak pertanyaan yang bisa iya bisa enggak menurut saya gitu ya, karena ngelihat dari perkembangan sekarang itu bisa sangat mengancam, bisa jadi teman kita mendesain ya, bisa juga gitu. Rasanya itu tergantung dari penggunanya sih, mau dikemanain si AI ini gitu sementara gitu. Karena ya kekuatan AI ini saya rasa emang sangat powerful sih gitu ke depannya, kan segala bidang gitu ya, dari bidang kesehatan ya ada, dari bidang pertahanan ya ada, sampai di bidang desain pun ada gitu. Nah, ini tinggal kita mau seperti apa gitu membawa si AI ini ke depannya sih gitu, menurut saya sih Mas. Sebelum terlalu jauh, bisa nggak dijelaskan sedikit gitu? AI ini apa sih, atau apa? Hewan apa? Siapa ini biang keroknya yang memulai ini siapa? Terus kenapa gitu? Si AI ini kan sebenarnya sih kayak otak kita gitu ya. Sebenarnya sederhana itu kayak otak kita yang dia tuh juga bisa berpikir, dia bisa ngambil keputusan, dia bisa menganalisis gitu. Karena AI ini diciptain itu memang sebagai asisten. Inget banget kayak filmnya si Iron Man, dia punya Jarvis gitu. Punya Jarvis itu kan sepertinya hal-hal yang gitu sih gitu. Si AI ini hewannya dia itu biasanya dari machine learning yang di training untuk menjadi pintar gitu, untuk do something sesuai dengan kebutuhan kita gitu.
Itu Iya, sih. iya. Mulainya itu di tahun 50-an sebenarnya udah ada gitu. Tahun 50-an tuh sebenarnya udah ada. Riset pertama itu tentang catur. Saya belum lahir itu sudah ada. Oh, sama. Kan 2 tahun lagi. Itu aja niat diproduksi aja belum gitu. Pertama itu tentang catur, kalau saya baca risetnya gitu tentang catur itu, yang bagaimana catur bisa melawan orang itu. Ya, Itu. Dia bisa prediksi. Jadi dia bisa prediksi tahun 60-an, 63 itu, kalau nggak salah 63 apa 68 itu si Turing itu membuat sebuah tes untuk bagaimana si AI ini itu bisa lolos gitu. Jadi antara manusia dengan si mesin ini itu tuh seperti apa sih gitu orang melihatnya gitu. Itu terus ya udah mulai berkembang terus, boomingnya ya tahun 2002 ya pasca pandemi gitu. Itu jadi sangat nge-boom setelah semua orang tercengang dengan apa OpenAI kalau nggak salah ya, itu OpenAI keluar yang merubah wajah-wajah selebritis, terus semua itu jadi FOMO gitu. Nah itu semua AI keluar yang tadinya tuh tidak orang nggak terlalu nggak aware gitu ya. aware itu. Iya sih. Baru nge-es. Sebenarnya game catur yang kita mainin itu ternyata itu ya. Itu AI. Karena dia bisa berpikir gimana caranya mengalahkan kita dari langkah-langkah yang kita ambil kan, diantisipasi gitu kan. Bener. Sebenarnya kita tuh udah menggunakan AI sejak lama, cuma kita nggak notice ya, kita nggak notice bahwa kita tuh udah dibantu oleh mereka. Karena belum meranah ke bidang kita. Karena kita merasa aman saat itu. Iya, happy aja. Berarti dia akan semakin tahun tumbuh berkembang terus, semakin pintar karena kita selalu memberikan data di dunia maya gitu. Terus siapa yang ngontrol dia kalau tambah pintar terus? Nah, menggulung terus. Mengontrol itu saya rasa sih datanya itu sendiri gitu ya. Karena AI ini kan ada berbagai macam ya, dia tuh, tapi intinya tuh saya rasa kalau saya baca itu dia akan pintar sendiri gitu. Ciptakan untuk pintar sendiri. Dia itu bisa learning sendiri sesuai dengan data yang dimasukin gitu. Karena saat kita membuat machine learning itu ada dataset yang dimasukin, yang itu harganya mahal banget untuk membuat dataset tersebut gitu. Nah, dataset ini yang akan membuat si AI ini jadi pinter. Nah, isu tentang big data beberapa tahun belakang ini, saya rasa sih muaranya ke situ ya. Saat itu big data terkumpul, si machine learning itu membaca, ya udah dia jadi pintar. Dan lebih ngeri lagi ketika dia, kalau selama ini kan dia dikasih data masuk ya, kita input datanya. Bisa nggak suatu saat dia ngambil data sendiri dari luar? Mungkin ya, mungkin aja. Ini kita masih asupi dia terus kan, Iya. kita suapi terus. Tapi suatu saat dia bisa makan sendiri, ngambil data dari luar, pakai sendiri, itu bisa nggak? Ya? jadi Di sih, era komputer digital saat ini loh ya. Nanti kan makin tahu, makin pintar mengambil keputusan kan harus ngapain. Saat itu datanya si big data, bayangin misalnya si Google aja itu datanya segambreng gitu, apapun sampai data pribadi kita ada di sana ya. Itu diambil seret, ya udah gitu. Apapun jadi gitu. Itu apa namanya, bagaimana si AI ini akan bekerja di masa depan rasanya. Karena saya kalau baca itu AI ini akan mencapai kesempurnaan itu harusnya tahun 2050-an. Seharusnya. Dia lolos tes Turing itu gitu. Tapi ternyata dengan perkembangan yang 6 bulan ini ada 1000-an lebih aplikasi AI gitu. Diprediksi itu dia akan sempurna di tahun 2030-an. Lebih cepat. Ya? Iya, cepat banget gitu. Karena udah bisa masuk ya, kita sebagai seorang desainer aja udah ngerender sih udah gampang gitu. 7 tahun lagi berarti invoice harus segera cair. Jangan sampai belum cair. Iya, Agak murah ini. betul. Bahaya itu nanti. Kalau di dunia arsitektur Mas, di dunia kita ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya saat ini ya peran AI itu dalam membantu kita, dan nanti ke depannya dia berkembang seperti apa? Oke, kalau sekarang ini kan AI yang sedang berkembang ini kan generatif artificial intelligence gitu kan, dia generatif. Dia itu mengelola gambar, image. Jadi dari text to image, text to video, text to macam-macam lah gitu. Dan base-nya tuh text gitu. Base-nya text prompting gitu ya.
untuk arsitek apa desainer lah gitu lebih luas lagi tuh sangat membantu sekali gitu untuk memudahkan kita. Kalau saya pribadi itu mencari ide, mengkolek ide, melihat referensi gitu. Jadi mudah gitu. Yang tadinya kita kan browsing lama banget. Pinterest misalnya cari rumah modern di Pinterest atau di Google kan sangat abstrak ya, sangat banyak banget gitu. Kalau ini kita udah bisa menyamakan persepsi kita terhadap apa yang kita cari dengan kemampuan kita prompting. Misalnya rumah bata Andir Rahman style, misalnya aku pengen buat itu. Ya udah keluarnya itu kan akan seragam atau akan sama persis. Jadi moodboard, jadi akan memudahkan, meringankan isi kepala kita untuk mensortir hal yang banyak tersebut gitu. Jadi harusnya kalau kita bijak itu bisa jadi teman partner kita si Jarvis tadi gitu. Di bidang arsitek ya. Jadi kita seolah-olah arsitek punya asisten ya AI itu gitu ya. Betul sekali gitu. Kalau di istilah AI itu kan selalu ada istilah prompting tadi Mas. Boleh dijelaskan itu apa sih sebetulnya? Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Emang AI gue di sini. Terus aku tak cari dulu lagi. Kalau sepemahaman saya prompting itu rangkaian kata-kata yang akan membentuk yang akan menjadi perintah si AI machine learning itu untuk do something gitu. Karena gini, saya baca di jurnal gitu yang generatif AI ini agak lumayan unik daripada si CNN itu Kurnifel, susah banget ingetnya, neural network lah gitu ya. CNN itu metodenya untuk menganalisis gambar. Jadi dia bisa ngelihat menganalisis bentuk-bentuk gitu, jadi apa gitu. Tapi CNN ini tuh agak unik, dia itu mengkaburkan. Jadi data-data yang banyak itu sama dia di noising istilahnya, dikaburkan, di blur, terus di insert sama satu perintahnya itu kata-kata. Terus dia dari noising itu dia akan dibuat satu hal yang baru lagi gitu. Dari istilah kata-kata yang istilahnya prompting tadi. Nah, si prompting itu punya peran besar di generatif AI karena itu jadi kepanjangan tangan imajinasi kita. Gitu. Jadi semacam keyword gitu ya. Keyword yang dia punya tatanan. Jadi kalau sekarang tuh banyak tuh namanya prompting engineering, itu banyak juga lowongan pekerjaannya di luar negeri itu untuk jadi prompting engineering. Berarti ini Mas ya, Om ya, salah Om. Ini kalau Om, ini kalau ngobrol agak serius ya Om ya. Berarti kan in the future kalau AI memang seperti itu, yang harus kita rubah adalah pendidikan di dunia pendidikan. Bagaimana anak-anak kita, generasi penerusnya harus berubah pola pikir tentang arsitektur seperti apa. Yang diajar justru malah ke arah bagaimana mengolah prompting. Yang dosen siapa ini? Iya. Karena itu kalau saya begitu ya? Enggak, ini saya cuma sekedar berarti begitu ke depannya. Harusnya dunia pendidikan arsitektur itu harusnya bisa menanggapi ini dengan bijak sih gitu. Saya nggak tahu cara menanggapinya seperti apa, tapi harus bijak ngelihat ini. Karena kan sekarang banyak yang kontra, jangan dipakai. Tapi rasanya itu nggak akan mungkin nggak dipakai gitu kan. Nggak bisa terbendung karena kan kemajuan teknologi gitu. Harusnya metode pengajaran dan pedagoginya yang harus berubah gitu untuk melihat sehingga AI ini itu bisa jadi asisten dalam mendesain gitu. Itu sih kalau di dunia pendidikan saya rasa. Tapi sejauh ini kalau dari AI sampai saat ini dia intervensinya di dalam arsitektur itu sampai mana? Sebenarnya kan kalau di arsitek kan kita nggak hanya visual aja ya, tapi pengalaman ruang dan sebagainya. Nah, apakah itu sudah apakah bisa membuat denah sendiri sampai seperti itu? Gitu. Atau baru sebatas visualnya aja dulu untuk udah sampai hal, saya nggak tahu DED itu hal teknis bukan ya? Kalau DED itu dianggap hal teknis berarti dia udah bisa gitu. Udah bisa. Berarti sudah otomatis nggak perlu drafter berarti ya. Kalau kita browsing tuh ya beberapa penyedia itu dia langsung bisa buat denah gitu, buat denah. Yang paling gampang itu yang mulai keluar itu untuk bangunan tinggi kayak hotel, kayak apartemen, karena dia kan punya modulasi, jadi bisa dibaca gitu.
Yang ada analisa efisiensi lah ya, yang bisa diukur. bener, yang bisa diukur tuh. Mas Carlson proyeknya hotel-hotel, apartemen. Mas nomornya berapa? Mas? Harus ke luar negeri. Nah itu bisa sampai dia gambar kerja gitu. Tapi kalau sifatnya personal kayak misalnya desainnya Mas Andi, rasanya sih masih sangat orang. Jadi Mas Andi sendiri yang ngambil keputusan itu sebagai referensi atau sebagai ya teman cari ide lah gitu ya. Tapi kalau yang terukur-ukur itu wah udah banyak banget gitu karena dia udah jadi pelakinnya Revit. Jadi yang sifatnya analisa, presisi, keterukuran, volume itu sudah lewat lah. Ya lebih canggih dari kita. Tapi yang sifatnya intuitif belum tergantikan. Belum, kecuali kita bisa membuat prompting yang benar-benar sesuai dengan kepala. Prompting Intinya bisa nanti. harusnya bisa karena kan itu ada rumusnya. Karena dari pertama saya tahu tentang AI 6 bulan yang lalu Mas ya. Kita ngobrol 6 bulan kurang lebih lah 6 bulan itu sampai sekarang promptingnya itu makin lama makin sederhana. Kalau dulu itu tuh bisa harus sampai 3 paragraf untuk membuat gambar yang sangat real. Sekarang itu paling cuman 5 kata, 6 kata itu udah sangat bagus banget gambarnya gitu. Karena asupan datanya semakin bertambah. Jadi karena LLM-nya tuh jadi makin bagus gitu. Padahal sebenarnya kalau disederhanakan justru malah hasilnya harusnya semakin luas ya. Makin luas harusnya. Iya kan, harusnya kan. Tapi ini enggak. Ini makin pinter dia. Atau berdasarkan komputer siapa yang kita ngetik. Karena dia generate dari yang data yang kita pakai di komputer itu. Enggak, karena dia by server. Semuanya server. Jadi Servernya di cloud itu ya. Iya, di cloud. Jadi semuanya itu di semuanya server. dari Tapi sebenarnya yang disampaikan Mas Carlson tadi masuk akal loh. Kita kan kalau pakai device misalkan kan ini sudah OMD banget gitu loh. Jadi dia baca ke sini nih, oh ini karakternya OMD ya ada di device ini, diambil gitu. Itu kita bisa sangat personal. Kita bisa buat training model sendiri. Nah, misalnya nih ini yang sepemahaman saya, maksudnya saya yang coba-coba gitu. Kita anggap benar kok. Iya. Pokoknya oke. Ngomong apa pun oke. Bahaya ini. Jangan hujat ya. Jadi kita di Mac nih ada yang bisa install sendiri di lokal gitu. Jadi kita bisa buat training sendiri gitu. Jadi training. Jadi misalnya nih Mas Andi Rahman dengan polanya kayak gitu di training. Nanti si AI itu akan membaca itu. Gitu. Jadi dia akan tidak lepas dari apa yang di training. Karena dia by data, semuanya tuh by data gitu. Tapi sekalinya dia ngambil yang dari privasinya Mas Andi Rahman tadi, itu bisa diadopsi oleh orang lain ya berarti? Kalau modelnya itu tak ambil, keywordnya pentingnya itu tuh si modelnya itu. Karena jadi banyak yang free itu di apa namanya penyedia model free itu yang Stable Diffusion itu kan dia free gitu, kita bisa ngambil modelnya gitu. Nah itu kita jadi punya data barengan, kurang lebih outputnya jadi sama. Tapi kalau kita bisa buat yang lebih spesifik gitu, itu akan spesifik banget. Gitu, tergantung data sih. Saya berharap klien-klien nggak denger ini sih. Nanti mereka nyari sendiri. Tapi kan gitu tetap nggak bisa ya Mas ya. Misal ini ada klien ya, karena ada isu yang berkembang begitu ya. Nanti kalau ada AI ini sudah nggak perlu arsitek nih, karena klien sudah tinggal masukkan data saja. Yang penting dia pandai mengolah itu, masukkan prompt, tahu caranya gitu ya. Terus dia juga mempelajari arsitektur meskipun sekilas gitu ya. Kebutuhan ruang dia masukkan, semua itu dimasukkan dalam prompt, terus dia akan keluar sesuai dengan kebutuhan dan karakternya dia. Itu apa bisa terjadi? Untuk sekarang sih masih sebatas visual. Jadi dia belum ngukur metrik. Kecuali yang generatif yang udah jadi plugin di Revit gitu. Tapi yang secara umum kayak generatif AI yang di Midjourney, Blue Willow dan itu dia masih image. Jadi saat dia bisa buat denah tapi tidak terukur gitu. Masih aman lah sedikit gitu. Belum gitu. Jadi yang tergantikan adalah kalau di proses kita berprofesi adalah konsep sampai skematik tergantikan. Dari desain dan programming ke sana belum. tergantikan.
Ada lowongan nggak? Skematik udah. Karena itu ya jadi banget sih menurut aku ya, di pencarian bentuk itu jadi lebih cepat si pencarian bentuk. Di tempat kerja saya dulu itu kan ada sampai ratusan arsitek ya. Terus satu tim itu ada 5-6 orang. Kerjanya tuh bikin opsi, Mas. Opsi skematik, 20 market, 10 market, berapa kali opsi. Dan sekarang tergantikan. Gantikan berarti itu ya. Karena sekali prompting itu kita bisa dapat 4, bisa diiterasi, bisa ratusan. Itu pun harus render, bikin market, berhari-hari begadang ya. Ini cuma bersekian detik ya. Sekian detik. Berarti ke depan firm-firm besar. Oh Ya. Coba dicek perusahaannya tadi udah mecat berapa? Sudah yang berapa? Saya membayangkan ke depan biro-biro seperti apa ya kalau semua pakai itu ya. Formatnya yang lebih, maksudnya sekarang tuh masih agak oke gitu karena dia masih visual lah gitu. Iya, belum lebih dalam lah ya. Lebih dalam. Tapi kalau nanti udah mulai berkembang dan dia bisa ngelihat metrik, udah. Jadi kita tinggal prompting buat rumah dengan 3 kamar 3x3 gitu. Jadi padahal di komposisi fee terbesar itu dikonsep sama skema. Gimana nih? Ini sudah bisa kita simpulkan berarti. Aduh, ya. ruangnya. Tapi tetap ada ini ya, tetap ada unsur yang belum diwadahi sama AI tadi ya. Personalnya tadi loh. Iya. Iya kan? Benar. Kalau misalkan kita sama klien kan ngobrol, kita pelajari karakter orangnya gimana, habitnya gimana dan sebagainya. Respon site, respon kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan. Itu saat ini belum kayaknya ya. Belum ketemu sih tepatnya. Belum ketemu. Jangan dicari. Tapi dalam waktu dekat jangan. Karena kalau yang udah gabung sama IoT gitu, Internet of Things gitu kan, yang dia bisa baca cuaca, matahari gitu-gitu itu kan terus jadi Umum ya, itu bisa ya. Tapi belum bisa membaca tetangga yang cerewet, belum bisa membaca Pak RT yang banyak kan di situ. Tapi tinggal ditulisin aja nanti promptingnya. Tinggal dimasukkan datanya. Sebelah kiri wallnya di blok, gak usah dikasih jendela. Gak berisik gitu. Mas, tapi kan gini ya Pak, arsitektur itu kan nggak hanya desain, ada desain, ada pelaksanaan ya. Nah, dari sisi desain mungkin ya memang akan sangat terbantu loh ya dari AI tadi karena kayak semacam asisten itu ya. Tapi dari sisi pelaksanaan kan tetap ya itu ya peluang kita ini sebagai arsitek tetap sangat penting ya, karena kan itu kaitannya sama bagaimana desain itu diwujudkan dalam karya nyata, dan itu kan perlu sentuhan manusia, pengawasan, craftsmanship, tukang, semuanya gitu kan. Itu Mas nggak ke situ kan arahnya nanti. Kalau sekarang sih belum terlihat sampai situ sih gitu. Jadi orang yang bagian build-nya menciptakan itu menjadi bentuk nyata tuh belum sih. Belum tersentuh rasanya gitu. Dia yang ini printer 3D yang skala 1:1 kan sekarang berkembang juga ya. Iya. Jadi kayak itu dikombinasikan Mas. Itu perencanaannya, yang itu printer 3D yang pelaksana, jadi digabungkan. Sudah kita hilang. Tapi untungnya printer 3D masih mahal. Ya, printer 3D masih mahal. Iya. Tapi dengan AI semua kan bisa jadi murah. Karena risetnya gencar banget ke arah situ. Risetnya gencar banget gitu. Karena kan mau nggak mau orang akan berpikir tentang kecepatan, orang akan berpikir tentang kesimpelan. Gitu. Tapi ini masih ada perdebatan Mas terkait AI ya di dunia arsitektur ya, kita spesifik ya kita ya. Ada satu hal yang tidak bisa ya ini pro kontra ya, tapi saya minta pendapat Mas Widi bagaimana ke depan. Pro kontra bahwa yang tidak bisa nantinya digantikan oleh AI itu adalah rasa. Jadi tiap arsitek kan punya rasa ya, rasa yang akan membuat desainnya itu beda sama arsitek yang lain gitu ya. Rasa itu sangat manusia itu ya, sangat personal, sangat manusia.
Apa memang betul demikian, Mas? Kalau saat ini sih rasanya iya gitu, karena part itu si AI itu tidak bisa membaca itu, karena dia membacanya itu ya atau tidak aja kan, karena berdasarkan data bilangan biner lah palingnya 0 1 ya atau tidak, ya atau tidak gitu. Untuk rasa itu rasanya belum lah gitu, belum sampai di situ gitu. Enggak, masih aman berarti, Mas. Masih aman. Tapi di sisi lain ini kalau menurut saya ada memang arsitek yang rasa tadi Mas. Tapi ada kebutuhan dari publik, dari masyarakat yang mungkin tidak memerlukan itu Mas. Ya, yang penting saya punya betul. bangunan bentuknya seperti ini jadi dan sebagainya. Nah itu yang saya rasa yang terserang langsung itu kan, dan itu juga nggak sedikit kan. Iya, sebenarnya. betul. Yang nggak klien yang tidak mempedulikan rasa tadi ya. Populasinya rasanya sih lebih banyak itu. Populasinya. Karena ya bangunan kebutuhan primer gitu ya, tetap butuh. Tapi kan yang nggak butuh rasa itu memang nggak butuh arsitek. Jadi nggak mengurangi pasar kita. Tapi kalau kayak arsitektur yang dalam artian menjadi sebuah komoditi, tanda kutip, sekalian developer, itu kan itu bisa. tidak perlu Itu bisa ya. rasa. Makanya itu lebih ke bukan ke karya tapi ke produk. Komoditi. Iya, betul. Produksi. Itu yang akan tergantikan ya. Iya. Waduh, klien-klien saya developer. Kliennya Mas Carlson. Saya juga gimana? Untung saya urban design. Ya, nanti kan arah situ juga. Aku sedang riset ke situ. Iya. Om Yudi ada pesan nggak buat Ya, generasi kita arsitek saya lah, ya. Arsitek dan generasi lah, ya. kita ke bawah? Apa yang perlu kita siapkan mungkin ya untuk mengantisipasi ini? Apa yang perlu ya kita persiapkan? Apa ya, kalau selama saya belajar ini saya coba untuk apa namanya, ini tuh untuk apa, ini tuh mau untuk apa, untuk bagaimana gitu, terus mau seperti apa gitu. Nah itu dulu sih yang harus disadari. Jadi punya kesadaran untuk ini tuh mau untuk apa gitu. Terus kedua itu adalah kemampuan knowledge terhadap kesadaran dalam menentukan. Karena AI itu akan menyajikan banyak hal dan dia bisa sangat random, bisa sangat bermanfaat atau bisa sangat tidak bermanfaat. Bisa jadi waste. Nah, itu orangnya harus sadar dalam bisa memilih itu. Jadi kan harus punya knowledge itu. Jadi punya pengetahuan hal itu sih. Menurut saya sih itu. Artinya tetap berarti pendidikan atau pengetahuan tentang arsitektur di konteks ini ya tetap diperlukan. Harus. Karena kalau enggak nanti yang keluar itu garbage aja gitu. Iya. Itu jadi tetap inilah tetap manusia tetap mengambil peran penting ya. Iya, untuk ngambil keputusan. Jadi bagaimana teknologi ini apakah nanti akan sangat membantu kita dari sisi dalam posisi positif atau negatif tergantung kita ya. Berarti mungkin kalau itu dioperasikan oleh misalkan orang yang tidak paham arsitektur, kita nge-prompt arsitektur, bisa jadi produk yang dia pilih itu salah. Iya, bisa jadi. Karena dia tidak mempertimbangkan banyak hal saat misalkan orang awam yang hanya bisa AI ini prompt tahu, tapi dia kan nggak punya background knowledge tentang arsitektur yang luas ya, karena kaitannya kan sama banyak hal dan pengalaman. Itu juga yang keluar juga sebetulnya juga tidak akan berkualitas gitu ya istilahnya. Karena ya kalau di teknologi kayak di komputer gitu kan garbage in, garbage out gitu, selalu kayak gitu sih. Jadi apa yang masuk itu akan ya sesuai dengan yang keluar. Tapi malah justru juga berbahaya kalau seperti itu ya. Iya, bahaya juga. Orang dia ada mempercayai AI ternyata setelah dibangun terjadi hal yang fatal kan bahaya juga ya. Makanya itu kemampuan knowledge sebelum menggunakan itu dan kesadaran saat menggunakan itu jadi penting. Iya. Kalau enggak kita yang akan dikontrol sama si AI. Iya. Karena kekuatan kita sebagai manusia itu ada pengkontrol. Iya. Karena tanpa itu
udah kita lost. Ya, bisa jadi Kalau kita aku sih nanti juga setelah akan punya peran makin mempelajari untuk ini sebenarnya mengedukasi ada itu ya. ketakutan Dari juga. sisi Ada ketakutan. perkembangan ini. Takut Terus semakin semakin gimana? mendalami, Iya, semakin melihat ini takut kalau banget. tidak karena jadi di- apa yang kita digunakan rasain secara 6 bijak bulan akan yang lalu sangat kan berbahaya. yang Ya akhirnya ribet, kita sebagai makin arsitek kesini makin profesional gampang, mengedukasi tapi hasilnya masyarakat itu lebih bagus makin- daripada Kan itu juga yang hal yang terjadi di gitu, teknologinya. Google keluarkan si Hmm. ahli AI-nya Hmm. itu karena dia ini kalau diterusin bisa membunuh manusia. Membunuh itu secara harfiah atau Iya, itu iya. kurang paham. Jadi dibutuhkan sesuatu rule Iya, iya betul. untuk mengatur tersebut. betul, Karena betul, kalau betul. enggak ya itu Berbahaya, jadi sangat betul. berbahaya Iya, sekali gitu. Karena itu kayak pedang sama pisau lah. Iya, iya. Ya, Terminator. Mhm.